A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kali ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Misteri Desa Terkutuk. Cerita ini ditulis bukan nama palsu. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link KBM yang saya sertakan ada di deskripsi. Di sana juga ada koleksi-koleksi cerita lain dari akun KBM bukan nama palsu. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sudah seminggu Fajar dan Nia tinggal di rumah Mbah Lastri. Beberapa kali nenek tua itu terlihat sangat misterius. Kadang ia pergi ke desa, lalu kembali sembari bergumam tak jelas. Saat ditanya ada apa, dia hanya menjawab dengan satu kata, "Gawat." Tubuh Fajar sudah membaik, demamnya sudah hilang. Namun, mimpi-mimpi buruknya masih menghantui. Apalagi dalam seminggu ini, dia menghitung sudah ada 3 kali hujan turun. Dan setiap hujan datang, kami Angga selalu menyeret seorang korban. Makhluk itu tak pernah dekat-dekat dengan rumah tempatnya tinggal. Akan tetapi, ketika ia lewat, Fajar dapat melihat dengan jelas bagaimana sang monster membawa korban-korbannya ke sarang. Sementara Fajar memulihkan diri, Nia memiliki agenda sendiri. Seperti sekarang, ketika awan bersinar cerah, dia pergi menemui Abel. Dia percaya bahwa Abel lah satu-satunya kawan yang dapat dipercaya, juga satu-satunya teman yang ia punya di desa itu. "Ponselmu dulu bisa buat browsing gak?" tanya Nia mengiringi langkah Abel yang membawa bakul. Ia akan mengirim makanan ke ladang. "Sinyalnya aja gak ada, apalagi internet, Mbak." "Ya kali aja ada," katanya memberengut. Ia menunduk, bahunya melorot. "Di sini gak ada warnet ya?" "Gak ada, Mbak. Tapi kalau gak salah, Mbah Suto punya parabola." "Oh iya." Matanya berbinar, secerca harapan muncul. "Tapi rusak, kesambar petir begitu selesai dipasang." Nia kembali lesu. "Emangnya buat apa?" tanya Abel. "Mau tanya Mbah Google, gimana caranya membunuh kami Angga?" Abel mendengus. "Mbak bercanda kan?" "Ya enggak lah." Nia tak bermaksud tersinggung. "Ya ampun, Mbak. Mbah Suto yang sudah 5 tahun nyari cara buat membunuh makhluk itu saja gak tahu. Apalagi Mbah Google yang bukan asli orang sini." Nia tergelak. Ia berhenti seketika saat melihat kawan bicaranya malah mengernyit. "Kamu gak pernah main internet toh?" Abel menggeleng. "Pengen sih, Mbak, tapi gak tahu caranya. Kalau pas ke kota, suka lihat orang-orang di warnet pada senyum-senyum main komputer. Di sekolah gak diajari, cuma teori. Kalau hujan begini, gimana sekolahmu?" Abel memutar bola matanya. "Aku sudah berhenti sekolah sejak 5 tahun lalu, Mbak. Gak ada yang berani ngajar." "Terus adikmu gimana?" Abel mendesah. "Mbak perhatikan gak? Di desa ini hanya Rima yang umurnya masih kecil. Semua anak kecil sudah habis." Nia membisu sekejap, tak tahu harus berkata apa. Mereka berjalan dengan lambat. "Gimana rasanya tinggal di rumah Mbah Lastri?" cetus Abel kemudian. "Ya gitu deh, lumayan ngeri. Apalagi kemarin
Mbah Lastri seharian pergi, pulang-pulang bilang kawat terus. Nia memandang Abel yang tiba-tiba gelisah. Emangnya ada apa sih? Matanya melirik ke sana kemari. Apa? Nia menghentikan langkah Abel, menatap sungguh-sungguh matanya, menuntut jawaban. Tapi Mbak jangan marah. Nia mengangguk tak sabar. Kami Angga semakin ganas. Setiap hujan pasti ada korban. Kemarin saja sudah ada 3 orang yang jadi korban. Biasanya gak sebanyak itu. Terus, kenapa tadi kamu bilang aku gak boleh marah? Apa hubungannya? Karena menurut pendapat warga, semua itu disebabkan oleh adanya orang asing yang kesini. Loh, kok jadi aku lagi yang disalahin? Mungkin aja kami anggap bawa korban buat tabungan. Kali aja mau hibernasi. Abel memutar bola matanya. Kami anggap itu iblis, Mbak, bukan beruang. Ia lantas kembali berjalan. Intinya, kata Nia menyusul, bukan salahku ataupun Mas Fajar. Itu salah kami Angga sendiri. Atau malah salah korban yang gak pandai bersembunyi. Coba dong di logika. Sembunyi itu gampang. Cuma nahan suara aja yang susah. Kalau gak sengaja kentut, gimana? Susah kan? Abel memutar bola matanya lagi. Gak lucu, Mbak. Namun diam-diam, bibir gadis itu tersungging. Emang siapa sih yang punya ide kalau kami yang ganas akibat dari adanya aku sama Mas Fajar di sini? Siapa lagi kalau bukan saingannya Mbah Google? Nia mendecakkan lidah. Ngeselin. Emang sehebat apa sih Mbah Suto itu? Kok kayak raja di sini? Kalau aku pikir-pikir ya, dia itu licik, suka mempengaruhi warga, suka nuduh yang enggak-enggak. Kok bisa sih orang kayak gitu dijadikan pemimpin? Kata-katanya manis, Mbak, semanis madu. Tapi begitu ditelan, ternyata racun. Nah, itu kamu tahu. Harusnya kamu gak percaya sama dia. Abel meletakkan bakulnya ke pinggir jalan. Mereka telah sampai ke depan area persawahan. Ia menyeberang parit irigasi, lalu menjinjing lagi bakulnya. Aku emang gak percaya, Mbak. Tapi lihat dong siapa aku. Cuma seorang cewek, masih kecil pula. Apa kuasaku di sini? Ngomong aja gak didengar, apalagi berpendapat. Suaraku bagai ditelan angin lalu. Ia lantas selangkah meninggalkan Nia yang masih di pinggir jalan. Dia menatap kepergian kawannya. Merasa ada yang aneh. Gadis berlesung pipi itu berbalik. Mbak gak ikut. Nia melihat beberapa orang yang sedang berladang. Mereka memandanginya dengan sorot benci. Kemudian berbisik dengan kawan sebelahnya. Hal itu mengingatkannya saat SD, di mana dia pernah diajak karena tak memiliki orang tua. Teman sekolahnya tak ada yang mau mendekat. Dan setiap kali ada seorang yang cukup dekat, ia akan ikut diajak hingga menyerah. Pada akhirnya, Nia yang disalahkan. Waktu itu, dia mampu melawan. Dia mampu mengatasi kawan-kawannya yang kurang ajar, karena pada dasarnya mereka sebaya. Namun kini, ia tak yakin karena yang dihadapinya adalah orang asing, orang lebih tua. Enggak, aku enggak mau kamu kena masalah karena masih berhubungan denganku. Ia lantas berbalik dan pergi. Abel hanya bisa menatap kepergiannya dengan iba.
Mentari kembali datang. Kali ini langit lebih cerah. Semalam hujan tak turun, hanya awan yang menggulung jauh di atas. Seolah mendapat napas baru, burung berkicau dengan riang. Ranting dan dahan meliuk-liuk, menari menyambut hari. Setelah bercakap dengan Abel, Nia luntang-lantung di desa. Ia bingung harus kemana lagi, asal tidak kembali ke rumah Mbak Lastri. Ia merasa sesak di sana. Selama seminggu, Nia merawat kakaknya yang sakit. Ia perlu hiburan, ia perlu keluar. Sebenarnya, Nia tak bermaksud pergi ke rumah Mbah Suto. Namun, langkah seolah menuntunnya ke sana. Saat sadar, ia sudah ada di depan pintu kayu berukir aksara Jawa. Ia mengintip sejenak. Terdengar suara langkah mendekat. Nia lantas menyingkir, bersembunyi di balik pohon di samping rumah. Ketika melihat Mbah Suto mengendarai motornya, terlintas ide nekat di benak gadis itu. Segera saja ia mengeksekusinya. Ia memanjat pohon, menginjak dahan yang melewati tembok, dan turun pelan-pelan ke pekarangan rumah Mbah Suto. Tak memikirkan bagaimana caranya keluar nanti. Masa bodoh, ia melanjutkan kekurang ajarannya dengan menerobos rumah tetua desa. Langkahnya terendam tanah berumput yang becek, mengendap-endap. Nia menuju pintu belakang rumah, karena menurutnya pintu depan pastilah dikunci. Di belakang rumah terdapat bangunan kecil, dengan pintu kayu tergembok rantai berkarat. Atapnya lebih rendah. Banyak sarang laba-laba yang membuat dia berpikir bahwa bangunan itu adalah gudang. Sebuah tangga kecil berlantai ubin terlihat di depan pintu kayu sederhana. Hati-hati, Nia naik, memutar gagang pintu belakang, lalu mendorongnya. Seperti yang diduga, pintu itu tidak terkunci. Ia melangkah masuk, menunggu sejenak agar matanya dapat beradaptasi dengan gelapnya ruangan. Nia lantas memandang sekeliling. Rak berisi piring dan gelas berdiri di samping bak cuci. Kompor dengan 2 tungku terhubung selang ke lemari kabinet bawah. Di atas kompor, setinggi jangkauan tangan, ada lemari kabinet atas yang menyimpan berbagai toples berisi serbuk-serbuk bumbu. Lemari es berdiri tak jauh dari sana. Nia melangkah masuk. Ia membuka pintu ruangan pertama yang dilewati dan mendapati beberapa barang tertumpuk sembarangan. Karung-karung beras dan kardus-kardus sembako bersusun rapi. Rupanya di sanalah tempat penyimpanannya. Di depan ruangan itu ada kamar mandi yang tertutup. Di samping kamar mandi ada kamar lain. Saat membuka pintunya, Nia melihat ranjang berukuran single bed menempel di tembok. Ada lemari pakaian yang terkunci dengan kaca melekat di seperempat pintunya. Di samping lemari ada meja berlaci lebar. Di atasnya terdapat beberapa minyak wangi, minyak rambut, minyak angin. Saat masuk ke kamar itu, Nia dapat mencium bau khas orang tua yang berlagak muda di sana. Beberapa figura foto berdiri di meja. Gadis itu lantas menyibak tirai jendela. Mengamati pemandangan di luar yang berupa tembok dengan ranting pohon terlihat menjulur ke dalam. Sarana tempatnya masuk pekarangan tadi. Tiba-tiba dia mendengar deruan motor yang berhenti di depan rumah. Dia panik. Tak sengaja ia menyenggol sebuah figura hingga pecah. Aduh, sial, pikirnya. Bagaimana ini? Ia ingin sembunyi, tetapi bagaimana kalau Mbak Suto tahu ada orang lain di rumahnya? Bagaimana kalau dia menemukan Nia? Jantungnya berdegup kencang. Ia harus menyingkirkan figura itu sebelum Mbak Suto menyadarinya. Pintu depan menceblak. Langkah panjang dan tergesa Mbak Suto terdengar semakin dekat.
Nia tak punya pilihan. Ia lantas meraup figura, mengumpulkan kaca-kaca yang pecah, ditumpukan asal ke atas figura, lalu bersembunyi di bawah ranjang. Sepersekian detik sebelum Basuto masuk kamar itu, tangan Nia terulur, menarik figura bersamanya. Ia menahan napas saat langkah lelaki itu mendekati ranjang. Basuto terlihat mengaduk-aduk laci dengan tergesa, mencari sesuatu. Kunci motornya jatuh dengan bunyi bergemerincing di samping ranjang. Nia terkesiap. Ya Tuhan, dia akan tahu. Dia akan melihatku di sini. Jemari Basuto menggenggam stang motornya erat-erat. Matanya memandang lurus ke jalan. Namun, pikirannya melayang. Sesekali ia tersadar saat motornya tak sengaja menginjak batu yang mencuat di jalan tak beraspal. Saat melewati jalanan di tengah sawah, ia memandang para ibu membungkuk, mencabut alang-alang. Omong-omong soal ibu-ibu, ia teringat akan tujuannya keluar rumah. Ia akan menghadiri musyawarah warga. Kali ini, begitu penting hingga dilakukan secepat mungkin. Dan dia sudah memutuskan bahwa pagi ini adalah waktu yang tepat. Pagi yang cerah di mana monster yang meneror desa tak akan menampakkan diri. Bicara tentang makhluk itu, dari tempatnya lewat, Basuto dapat melihat sungai di ujung jalan. Ia bergidik, lantas memutar balik. Dalam hati ia mengingat-ingat untuk tidak mendatangi sungai, apapun yang terjadi. Bahkan, dekat-dekat pun tak akan pernah. Loh, Basuto, seorang ibu-ibu berdaster dan memakai caping keluar dari area persawahan dengan bersepatu lumpur. Kenapa balik, Mbah? Ndak apa-apa kok, Bu. Ada yang ketinggalan, katanya berdusta. Bukankah pagi ini ada pertemuan di balai desa ya? Suami saya sudah kesana dari tadi, kata ibu itu dengan suara keras, mencoba mengalahkan suara deru motor di depannya. Basuto melirik sungai di belakangnya. Meski jauh, ia bisa merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Iya, Bu. Habis ini saya mau langsung ke sana kok, balasnya. Ia lantas melanjutkan motornya jauh-jauh dari sungai. Kalau dibilang takut, tentu saja Basuto takut. Dia lebih takut dari yang lain malahan. Ia sengaja memasang pagar tinggi mengelilingi rumahnya supaya tak dapat mendengar godaan Kamiangga. Bahkan, jika kemarau datang, ia tak mau keluar desa melewati sungai. Ia memilih merinci kebutuhannya, kemudian membayar orang untuk melaksanakan tugasnya di kota. Tak ada yang menolak jika dia sudah berkata, hal ini semata-mata karena dia dianggap tetua yang paling dihormati. Bahkan, kalau boleh dibilang, ia adalah raja. Dan sebagai raja yang baik, ia harus menemukan cara membinasakan kutukan desa. Beberapa kali ia mencoba dengan menyuruh warga untuk meninggalkan rumah mereka di kala kemarau dan mewanti-wanti untuk tidak usah kembali. Namun, hal itu malah membuat nyawa mereka serta sanak saudara mereka melayang. Lelaki tua itu juga pernah mencari cara dengan jalan spiritual. Sayangnya, ia tak pernah meminta perlindungan Tuhan. Dia tak percaya akan adanya Tuhan. Baginya, Tuhannya adalah sang kakek moyang. Kakek moyanglah yang memberikan kemakmuran lewat tanah yang subur. Kakek moyangnya juga yang memberi kekuasaan. Dengan menyandang gelar keturunan saja, warga desa menghormatinya. Namun, ia sadar kalau kakek moyangnya tak dapat memberikan pasangan. Soal pasangan ia teringat akan Desi. Parasnya yang rupawan, gayanya yang anggun, matanya yang jernih saat memandang membuat lelaki itu mabuk kepayang.
Tak pernah Mbah Suto melihat wanita seelok itu. Dari pandangan pertama, ia tahu bahwa ia mencintai istri orang lain. Dulu ia iri dengan Pak Truno. Ia teringat bagaimana saat pertama kali melihat mereka memasuki desa. Ia ingat betul bagaimana Desi turun dari mobil. Rambutnya yang panjang tersibak angin semilir. Bulu matanya mengercap anggun. Kulitnya yang cerah seolah bersinar. Bibirnya yang merah merekah memamerkan senyumnya yang menawan. Ia memakai dress selutut, memperlihatkan kakinya yang cenjang. "Oh, selamat siang," kata Desi mengulurkan tangan. Suaranya bak seruli yang ditiup angin. Lelaki berambut tebal itu menjabat Desi. Ia terkesiap merasakan halusnya kulit wanita itu. "Selamat siang." Seorang lelaki yang lebih gempal, dengan memakai kaos polos putih, celana pendek, dan sandal menghampiri. Usianya Mbah Suto perkirakan tak jauh berbeda dengannya. "Saya Truno. Ini istri saya, Desi. Dan ya, sini sayang," katanya lagi, memanggil gadis cilik yang sama rupawannya dengan sang ibu. "Kami pindah ke sini mulai sekarang. Masalah surat-surat kepindahan akan segera saya urus." Dari pertama kali melihat, Mbah Suto sudah tahu bahwa dia tak suka dengan Truno. Gayanya, cara bicaranya, sikapnya, semuanya. Gadis kecil yang bernama Dania juga sama saja. Apalagi saat Mbah Suto menyapa gadis cilik bak boneka itu, ia malah mendelik ke belakang ibunya. Tak sopan. "Gak apa-apa sayang." Desi menggendong Dania. "Maaf ya mas." "Suto. Nama saya Suto. Tapi orang-orang memanggil saya Mbah Suto." "Loh, mas terlihat masih muda. Kenapa dipanggil Mbah?" "Cuma julukan. Tapi kalau Dik Desi mau panggil saya Mas, silahkan." Pipinya merona. Itu adalah kenangan yang tak akan dapat dilupakannya. Hatinya berdegup kencang saat Desi memanggilnya dengan sebutan Mas. Mbah Suto amat menyayangkan apa yang terjadi kepada Desi. Dia begitu menawan, sehingga Mbah Suto yakin kalau dia mampu menikah dengan lelaki yang lebih muda, lebih baik, dan lebih bermartabat dari Truno Wijaya Kusuma. Atau paling tidak, yang lebih berbudi, misalnya dirinya. Suto tahu di mana Desi dan apa yang terjadi kepada dirinya. Tetapi dia tak mau memberitahu siapapun. Itu adalah tragedi. Tragedi yang hampir merenggut nyawanya juga. Meski sedih tak dapat bertemu Desi lagi, Mbah Suto yakin bahwa itu adalah jalan yang dipilihkan untuknya. Jalan yang terbaik untuknya. Teringat akan Desi membuatnya teringat akan cincin yang selalu melingkar di jari, berbatu merah delima. Cincin itu adalah cincin pemberian kakek moyangnya. Katanya, Suto harus memakai cincin itu agar kehormatan keluarga tetap terjaga. Sembari melacukan motor, ia melirik jemari yang memegang stang. Tempat seharusnya cincinnya melingkar. Namun, cincin itu tak ada di sana. Gawat. Lelaki berambut klimis itu menghentikan motor. Ia memeriksa saku kemeja batiknya. Tak ada. Ia beralih ke saku celananya dan tas lempang kecil yang disandangnya. Tapi barang itu tak ada. Mbah Suto mulai panik. Di mana dia meninggalkan cincin keramat itu? Sejenak, Mbah Suto berpikir. Dia melacukan lagi motornya. Kali ini dia kembali ke rumah. Mungkin masih di meja kamar, pikirnya. Ia tak bisa kehilangan benda itu. Tidak boleh. Cincin itu adalah pelindung, simbol keberanian, kekuasaan, juga kehormatannya.
Bagaimana ia bisa menghadapi warga tanpa cincin itu? Kepercayaan dirinya akan musnah. Begitu berpasang-pasang mata mengawasi. Kata-kata magis yang mampu membuat orang menuruti. Setiap keinginannya akan hilang. Saat sampai di depan pintu berpalang, dengan tergesa ia membuka kuncinya, mengangkat palang, melangkah ke pekarangan, lalu membuka pintu rumah. Ia langsung masuk ke kamar. Meja adalah tempat pertama yang diperiksanya. Tak ada. Ia kemudian membuka laci, mengaduk-aduk isinya dengan panik. Lengannya tak sengaja menyenggol kunci motor yang ditaruhnya di sudut meja hingga jatuh. Matanya menyipit saat memandang sinar yang dipantulkan pecahan kaca di lantai. Ia heran, kaca apa itu? Benaknya menduga dengan keras. Kemudian, sesuatu merasuk ke dalam pikirannya. Ia lantas terkesiap. Ia teringat di mana cincin itu diletakkan. Bergegas, ia menyambar kunci motornya, lantas menuju kamar mandi. Di depan cermin, dekat tempat sikat giginya tersimpan, cincin itu berada. Mbah Suto lega. Kecurigaan tentang kaca yang ditemukannya di kamar tadi hilang dalam sekejap. Ia begitu terfokus dalam kelegaan karena telah berhasil menemukan cincinnya. Kelegaan yang dirasakan lelaki itu menular kepada Nia yang masih bersembunyi di bawah ranjang. Ia menghembuskan napas pelan. Sebelum mendengar suara motor menjauh, ia tak berani bergerak. Hatinya menghitung 1, 2, 10, 30. Ia mendengar pintu tertutup. 32 pintu dikunci. Nia masih tak berani bergerak. 40, 50, 60. Suara motor akhirnya terdengar menjauh. Nia mendesah. Gadis itu merangkak keluar dari bawah ranjang. Ia membawa figura yang telah dipecahkannya tadi. Nia terkesiap saat menyadari bahwa foto di dalam figura itu adalah foto Desi yang disobek, ditempelkan di samping foto Mbah Suto. Gadis itu merasa ada yang aneh. Kenapa ada potret Desi di sana? Apa hubungan wanita itu dengan Mbah Suto? Nia akan pikir itu nanti. Ada soal mendesak yang harus dipikirkan segera. Gadis itu berdiri diam, tangannya di pinggang, alisnya berkerut. Ia bimbang, apa yang harus dilakukannya dengan foto itu? Taruh saja di lantai, atur seolah angin membuatnya jatuh, kata suara dalam benaknya. Jangan, bawa saja, usul suara lain. Tapi, kalau kau bawa, dia akan tahu seseorang telah memasuki rumahnya. Nia menimbang. Pilihan pertama adalah pilihan yang paling tepat. Ia lantas menebar pecahan kaca dan meletakkan figura pecah itu di lantai samping meja. Menata seolah figura itu jatuh karena angin. Ia kemudian membuka jendela sedikit. Beres. Nia kembali ke belakang. Satu kamar lagi yang belum diperiksanya. Tetapi ia tak peduli. Ia takut kalau Mbah Suto kembali lagi. Jadi, ia memilih keluar saja. Nia memutar gagang, mencoba membuka pintu, tetapi gagal. Pintu itu bergeming. Ia mencobanya lagi. Kali ini menariknya lebih keras. Tetapi, lagi-lagi pintu tak mau terbuka. Gadis itu terkunci. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.